Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dania Kisiramadia di video penyelesaian soal matematika menggunakan aplikasi Wolfram Mathematica Part 2. Di part 2 ini kita akan coba menyelesaikan soal matematika dengan topik turunan fungsi. Sebelum kita coba menyelesaikan soal-soal tersebut, perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan teman-teman dalam menyelesaikan soal turunan fungsi di aplikasi Mathematica ini. Nah, saya sudah coba merangkum apa saja sih cara-caranya. Nah, berikut caranya teman-teman. Misalkan ditanya turunan pertama dari fungsi ini 3x kuadrat plus 2x plus 4. Cara pertama itu menggunakan div quo menurut saya, karena ada kata div quo di rumus inputnya. Nah, berikut adalah rumus inputnya, teman-teman bisa screenshot dan nanti bisa dicoba di rumah. Nah, cara menjalankannya itu teman-teman tinggal shift enter di sini untuk mencari fungsinya, nilai fungsinya. Yaitu didapat 2 tambah 6x, tapi jika teman-teman ingin mencari nilainya ketika x-nya berapa gitu, teman-teman bisa tambahkan garing titik x tanda panah berapa gitu. Misalkan 2. Maka nanti outputnya itu sampai sini 14, tapi teman-teman jika cuman shift enter di sini, ininya tidak ada, nanti hanya keluar nilai fungsinya saja. Tuh, selanjutnya ada cara menggunakan D. Nah, ini ada rumus inputnya, teman-teman bisa screenshot lagi. Ini lebih mudah dari yang pertama. Teman-teman tinggal shift enter di bagian ini akan keluar outputnya, dan ketika ingin mencari nilainya, teman-teman bisa tambahin garing titik x. Ini seperti yang tadi, kita shift enter akan menghasilkan nilai dari turunan pertama. Cara ketiga menggunakan F. F ini kita pakai kutip. Kutip ini menandakan turunan keberapa ya teman-teman. Karena ini adalah turunan pertama, maka kutipnya hanya 1. Dan cara menjalankannya shift enter aja. Dan ini ketika yang ditanya x-nya 2, maka x-nya diganti 2. Juga tinggal shift enter, maka akan keluar outputnya fungsinya dan nilainya. Cara keempat itu menggunakan do. Ini adalah rumus inputnya, teman-teman bisa lihat, bisa screenshot, bisa coba di rumah. Dan sama, bisa shift enter aja di bagian ini untuk mencari nilai fungsinya, di bagian ini untuk mencari nilai dari turunan pertamanya. Ini adalah satu, ini menandakan dia adalah turunan pertama. Kalau misalkan teman-teman mau turunan kedua, ketiga, keempat, teman-teman bisa ganti di sini. Cara kelima itu menggunakan difference quotient. Nah, ini agak ribet karena dia menggunakan 2 langkah. Yang pertama difference quotient, dan yang kedua menggunakan limit. Saya tidak menyarankan menggunakan ini. Cara yang terakhir juga lebih rumit dengan 3 langkah. Yang pertama ini expand dan limit, dan saya juga tidak menyarankan menggunakan ini ya teman-teman. Jadi saya menyarankan menggunakan F atau si D. Lalu bagaimana jika turunan kedua? Nah, turunan kedua ini bisa menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan D, menggunakan F, menggunakan do. Do dulu nih, coba yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Di bagian ini teman-teman bisa ganti, misalkan turunan kedua dari fungsi ini, ya udah kita ganti misalkan turunan ketiga, dia akan menjadi 18 itu. Kalau 2 tadi, maaf, 4 tambah 18x dirubah di sini. Kalau F kita tinggal tambahin aja panahnya, kutipnya ada berapa gitu. Kalau misalkan 2, berarti ya udah kita ganti menjadi 2 kutip. Nah, kalau si D kita harus nambahin nih kurung kurawalnya. Kurung kurawal x, 2 ini artinya turunan kedua. Setelah itu tinggal shift enter dan shift enter. Nah, saya pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan si F ini karena lebih mudah, teman-teman. Oke, kita coba menyelesaikan soal-soalnya seperti apa. Oke, ini ada soal pertama, yaitu turunan pertama dari x kuadrat min 7 per x akar x. Dan di sumbernya itu jawabannya adalah A. Oke, langsung kita coba aja. Kita ganti fx-nya, kita copy, kita paste, langsung
kita jalankan, shift enter. Nah, ini belum sederhana teman-teman, langsung aja di komen suggestionnya klik simplify atau expand boleh, akhirnya dapat 21 tambah x kuadrat per 2x pangkat 5 per 2 sama dengan a, karena x kuadrat akar x itu sama aja dengan x pangkat 5 per 2. Kalau misalkan teman-teman mau coba turunan kedua, tambahin aja kutipnya. Hasilnya ini kita klik comment suggestionnya, simplify, akhirnya min 100,105 bla bla bla, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal 2. Ditanya nilai dari turunan fungsi fx ketika x-nya setengah. Di sumbernya jawabannya C, min 12. Langsung saja kita ganti fx-nya menjadi yang di soal, lalu x di sini kita ganti setengah. Langsung shift enter, hasilnya min 12. Benar teman-teman? Sangat benar. Oke, kita lanjut ke soal 3 tentang aturan rantai. Aturan rantai yang pangkatnya tuh panjang banyak gitu. Kalau di sini soalnya pangkatnya 3 dan di sumbernya jawabannya A. Kita langsung aja ganti. Oh ya, ini H lah ya. H karena di soalnya H. Ganti lalu enter. Ini masih belum sederhana, kita misalkan expand, hasilnya min 3 tambah 6x min 3x kuadrat sama ya dengan A, sama. Kalau misalkan teman-teman mau ganti nih, bukan 3, misalkan 9 boleh, kita expand lagi. Wah, hasilnya banyak banget teman-teman. Wah, gak habis-habis. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 tentang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini mulai dari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di sebelah kiri ini ada jawabannya, langsung kita eksekusi aja teman-teman. Kita masukkan fx-nya langsung, karena kita turunan kedua, kutipnya 2, kita shift enter, hasilnya 8x tambah 4x pangkat 3 sesuai dengan jawaban yang seharusnya. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 5, yaitu tentang turunan fungsi aljabar dan transenden. Kali ini saya ambil yang trigonometri. Sebelah kiri itu sumbernya jawabannya E, langsung kita ganti fungsinya. Perhatikan cara penulisan trigonometri dalam aplikasi ini. Tulisan kosin dan semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya x-nya ini harus kita tutup kurung, lalu pangkatnya itu setelah si x, bukan sebelum. Pangkat 2, setelah itu min, langsung sinnya juga harus besar, x nya jangan lupa harus dikurungin, terus langsung di pangkat 2, lalu tutup kurung. Coba kita shift enter, jalan nggak ya teman-teman? Nah, jalan teman-teman. Hasilnya 4 sin x cos x. Misalkan x nya mau diganti angka pi per 6 misalkan, salah nih kayaknya, p nya juga harus besar sepertinya, p. Nah, atau misalkan teman-teman bisa pakai simbolnya di palet basic math assistant. Oke teman-teman, kita ke soal yang terakhir tentang turunan fungsi implisit. Fungsi implisit ini adalah fungsi yang terdiri dari dua variabel bebas dan terikat yang berada pada satu ruas sehingga dia tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Biasanya bentuk soalnya seperti ini, tentukan dy per dx atau dx per dy dari fungsi implisit yang ditanya. Nah, caranya yaitu ini. Rumus inputnya clear x y dq, terus dq nya kita ganti fungsinya, paste, oke aja. Nah, ini perlu diperhatikan sama dengannya harus 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita shift enter, dan ini belum selesai, masih kita harus solve dalam kurung dt, dalam kurung, karena dia terhadap x, dia y dulu, y, x, jangan balik. Persen dulu teman-teman, aku lupa. Persen
dosen menunjukkan sebelumnya, koma, kita tutup 2 kali, kita enter. Nah, hasilnya min 3x kuadrat bla bla bla, kita cek hasilnya benar, min 3x kuadrat tambah 2x pangkat 3 min 3y bla bla bla. Nah, misalkan kalau solve-nya beda, misalkan terhadap y, dx per dy, ya udah kita ganti aja di sininya kalau misalnya soalnya, tapi jarang ada soal terhadap y. Enter, kita ganti solve-nya, jangan sampai kebalik, kita ganti x, y, enter. Nah, hasilnya ini teman-teman. Kalau misalkan dibalik, kalian ditanya dx per dy. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan saja video part 2 ini, dan sampai jumpa di part-part selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi Wolfram Mathematica lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman.